Sekte Qingyun yang miskin dan reot ini, hari ini akan merekrut murid dari seluruh dunia, tidak hanya tanpa perlu penilaian, tetapi juga menyediakan makanan dan tempat tinggal. Hanya karena setelah pria itu bergabung dengan sekte, dia menemukan bahwa di sekte besar itu hanya ada dia seorang murid, selain gurunya. Sisanya adalah 6 paman guru yang mengurung diri. Jika menunggu beberapa orang tua itu naik atau mati, maka seluruh sekte hanya akan tersisa dia seorang diri. Memikirkan hal ini, pria itu membuat keputusan yang berani, merekrut murid. Harus merekrut murid, hari ini, terlepas dari bakat apapun, akan diterima. Fang Chen bersumpah dalam hatinya. Membawa buku silsilah sekte untuk membuka gerbang gunung. Sekte merekrut murid juga disebut membuka gerbang gunung. Hari ini adalah hari Qingyun membuka gerbang gunung. Sebelum Fang Chen turun gunung, paman guru ketiga berpesan bahwa sekte itu terlalu miskin. Kali ini membuka gerbang gunung, tidak boleh menerima satu murid pun. Harus menemukan segala cara untuk menyingkirkan semua murid yang datang untuk penilaian. Namun, Fang Chen tidak berencana melakukan hal itu kali ini. Di gerbang gunung Qingyun berdiri puluhan remaja. Ada pria dan wanita, jumlahnya sangat banyak. Banyak remaja melihat orang-orang Qingyun datang. Semangat mereka melonjak, tanpa sadar menegakkan tubuh, dengan tatapan penuh harapan menatap Fang Chen. Sebelum mereka datang, mereka sudah mendengar bahwa penilaian Qingyun sangat ketat. Dalam 100 tahun terakhir, hanya 3 orang yang berhasil lulus penilaian dan masuk ke Qingyun. Kesulitan penilaian apa yang akan dikeluarkan Qingyun kali ini? Menghadapi tatapan penuh harapan dari semua orang. Fang Chen tersenyum dan bertanya, "Saya orang yang bertanggung jawab atas penilaian Qingyun kali ini. Ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian semua ingin bergabung dengan Qingyun?" Sekelompok orang mengangguk dengan gila. Siapa yang akan datang ke sini jika tidak ingin bergabung dengan Qingyun? Bergabung dengan Qingyun. Asalkan ada ketulusan ini, itu sudah cukup. Saya sudah merasakan ketulusan kalian. Semuanya lulus penilaian. Fang Chen mengeluarkan buku silsilah sekte dan berkata kepada semua orang, "Kemarilah. Teteskan darah kalian pada buku silsilah sekte. Mulai sekarang, kalian adalah murid sekte Qingyun saya. Nama saya Fang Chen. Saya adalah kakak senior kalian. Jika ada apa-apa, cari saya." "Apa?" Semua orang yang menunggu penilaian tidak bisa menahan diri untuk tertegun. Qingyun tidak hanya tidak memiliki ambang pintu. Bahkan gerbang gunungnya pun hilang. "Mungkinkah kalian tidak bersedia bergabung dengan Qingyun?" Fang Chen bertanya. "Saya bersedia." Seorang pria gemuk kecil berdiri. Dia sudah putus asa. Bahkan jika Qingyun adalah lubang api, dia akan melompat ke dalamnya. Pria gemuk kecil itu menggigit jarinya hingga berdarah. Jari yang berlumuran darah ditekan pada buku silsilah, dan cahaya halus melintas, pendaftaran berhasil. Yang lain juga bereaksi, satu persatu dengan cepat maju dan meneteskan darah ke buku daftar. Suara di daftar kupu-kupu semakin banyak, mengejutkan Qingyun Zi, pemimpin sekte Qingyun yang sedang bertapa. Qingyun Zi memindai seluruh area sekte dengan kekuatan spiritualnya yang besar, dan langsung mengerti apa yang terjadi. Fang Chen, suara yang samar dan melayang-layang, dengan megah dari puncak Qingyun. Seperti air pasang, membanjiri gerbang gunung Qingyun, "Guru." Fang Chen tersenyum, senyumnya membeku. "Siapa yang memberimu keberanian untuk menerima begitu banyak orang? Kau naik ke sini." Dari suaranya saja terdengar Qingyun Zi menggertakkan gigi. Fang Chen buru-buru berkata, "Guru, jangan cemas." Orang-orang yang mendaftar di daftar kupu-kupu berbondong-bondong maju. Berhasil mendaftar di daftar kupu-kupu sekte Qingyun. Fang Chen menyimpan daftar kupu-kupu sekte dan berkata kepada semua orang, "Kalian sekarang adalah murid sekte Qingyun. Tugas pertama kalian setelah memasuki sekte adalah berlari menanjak di sepanjang jalan gunung ini. Aku akan menunggu kalian di aula utama sekte." Setelah selesai berbicara, dia melompat dan terbang menuju puncak gunung. Yang lain saling pandang, dan bergegas menaiki jalan gunung. Fang Chen terbang kembali ke aula utama sekte. Di dalam aula sudah ada 7 orang, ada pria dan wanita, yang duduk di tengah. Justru Qingyun Zi. Saat ini, Qingyun Zi memelototi orang di sebelah kirinya. Seorang pria dengan rambut acak-acakan sedang memarahi, "Anak ketiga. Aku menyuruhmu memimpin upacara pembukaan gerbang gunung kali ini. Bagaimana kau melakukannya? Mengapa kau menyerahkan pembukaan gerbang gunung? Masalah penting seperti ini kepada bocah nakal Fang Chen untuk mengurusnya?" Anak ketiga tampak sedih. "Aku sedang sibuk membuat tungkupil, sudah mencapai saat kritis. Jadi aku membiarkan bocah Fang Chen itu membantuku. Ketika dia turun gunung, aku sudah mengawasinya. Kali ini, dia tidak menerima satupun murid. Aku ingin bertanya kepada kakak sekte. Sebenarnya apa yang terjadi? Sampai-sampai kau mengundang kami semua ke sini. Seluruh orang Qingyun berkumpul. Pasti bukan masalah kecil. Mungkinkah ada yang menyerang sekte Qingyun? Ini menyangkut hidup dan mati." "Apa yang terjadi?" Qingyun Zi kebetulan melihat Fang Chen terbang masuk, dengan marah menunjuk ke arah Fang Chen. Tanyakan padanya apa yang telah dia lakukan, bocah nakal. Kau keluarkan daftar kupu-kupu sekte."
Keluarkan dan tunjukkan kepada mereka. Bukankah hanya menerima beberapa murid sastra saja? Fang Chen bergumam, lalu mengeluarkan daftar kupu-kupu sekte dan mengaktifkannya. Ketika melihat satu demi satu sosok muncul dari buku silsilah sekte, semua orang yang hadir sangat terkejut. Mereka semua melihat ke arah tetua ketiga dan memarahi, "Kau benar-benar pantas mati. Apa bagusnya pil rusak yang kau buat itu? Mengapa kau tidak bisa pergi membuka gerbang gunung sendiri? Harus menyuruh Fang Chen menggantikanmu. Kau tidak tahu siapa dia? Sekarang sudah beres, kita semua tidak akan bisa tenang." Tetua ketiga menepuk dadanya, tidak bisa berkata sepatah kata pun. Qin Yunzi menghela napas panjang. Tak bisa berkata apa-apa, dia menengadah ke langit. Dalam hampir 300 tahun terakhir, sekte Qin Yunku hanya merekrut 7 atau 8 murid. Kali ini, dalam satu pembukaan gerbang gunung, kita merekrut lebih dari 80 orang. Langit akan menghancurkan sekte Qin Yunku. Guru. Para paman, tidak separah itu, Fang Chen menghibur para tetua. Bocah nakal, kau tidak mengerti. Merekrut murid berarti harus memberi mereka sumber daya kultivasi. Qin Yunzi mengerutkan kening. Sekte Qin Yun kita miskin. Dengan sumber daya sekte saat ini, kami beberapa orang saja tidak cukup. Jika bukan karena takut kami pergi dan tidak ada yang melanjutkan sekte, kami tidak akan menerimamu sebagai murid 10 tahun yang lalu. Sekarang kau tiba-tiba menerima begitu banyak orang ke gunung, sumber daya apa yang akan kita berikan kepada mereka untuk berkultivasi? Menerima murid bukan berarti selesai setelah diterima, tetapi harus bertanggung jawab. Ketujuh orang itu berpikir bahwa hanya membina satu Fang Chen saja sudah cukup membuat pusing. Sekarang tiba-tiba ada 7 atau 80 orang lagi, semua orang merasa dunia menjadi gelap. Para tetua, dengarkan aku, Fang Chen meninggikan suaranya. Justru karena sekte Qin Yun kita miskin. Jadi, kita telah mencapai titik di mana kita harus melakukan reformasi. Jika tidak, kita tidak akan melakukan reformasi. Sekte Qin Yun kita akan bangkrut cepat atau lambat. Dan awal dari reformasi akan dimulai dari pembukaan gerbang gunung kali ini. Reformasi? Beberapa orang saling pandang, sedikit bingung. Sejak mereka menerima Fang Chen ke gunung, mereka sering mendengar kata-kata baru. Namun, kata-kata baru ini tidak sulit dipahami. Mereka juga bisa mengerti artinya. Guru, saya telah membaca catatan Qin Yun. Saya telah mempelajari sejarah sekte Qin Yun. 1000 tahun yang lalu, sekte Qin Yun adalah sekte top. Pada masa kejayaannya, ada lebih dari 1000 murid, memiliki wilayah yang luas. Dan sekarang, sekte Qin Yun, termasuk kalian para tetua, ditambah aku, hanya ada 8 orang. Jika para leluhur tahu bahwa sekte Qin Yun telah merosot sedemikian rupa, mereka mungkin akan marah dan melompat keluar dari peti mati. Kenapa sekte Qin Yun yang agung ini bisa merosot sampai seperti ini? Alasan pertama adalah karena tidak ada orang. Jika ada orang, semuanya akan mudah. Jadi, langkah pertama reformasi adalah merekrut murid. Fang Chen berapi-api dan berbicara dengan lancar. Aku sudah lama ingin melakukan ini. Para tetua selalu tidak setuju. Akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk menerapkan langkah pertama reformasi. Kali ini merekrut puluhan murid, sekte Qin Yun akan bangkit. Qin Yunzi saling berpandangan. Berkembang atau hancur total. Qin Yunzi memelototi si anak ketiga dengan keras. Jika bukan karena orang ini malas, tidak akan ada kesalahan kali ini. Reformasi apa? Bagaimanapun, mereka dapat mempertahankan status quo, membantu Qin Yunzi. Guru, aku tahu tekadmu untuk mencari Dao sangat kuat. Naik ke alam abadi selalu menjadi tujuanmu. Bahkan jika guru melepaskan semua urusan sekte, tahun-tahun ini hanyalah pengasingan yang tenang. Mengapa? Karena guru, bahkan jika bakatmu luar biasa dan tekadmu untuk mencari Dao sangat kuat. Sayangnya, tidak ada sumber daya yang cukup untuk berkultivasi. Jika ada batu spiritual dan ramuan yang cukup untuk dikonsumsi, guru mungkin sudah mencapai Dao sekarang. Seandainya setelah reformasi, ada cukup ramuan dan batu spiritual untuk guru berkultivasi. Sumber daya kultivasi lainnya tidak ada habisnya. Apakah guru masih bersedia untuk melakukan reformasi? Hati Dao Qin Yunzi yang telah lama tenggelam. Tidak bisa tidak bergerak sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia telah hidup selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa dengan mudah menghancurkan kehidupan masa lalu? Fang Chen menoleh untuk melihat pria berjubah hijau pertama di sebelah kanan dan bertanya. Paman Guru Ling Yun, Anda adalah seorang kultivator pedang. Hal terpenting bagi seorang kultivator pedang adalah menempa pedang. Biasanya Anda sangat menghargai pedang terbang Anda itu, memperlakukannya seperti ayah sendiri. Namun, selama bertahun-tahun ini, istri kedua guru benar-benar terlalu menyedihkan bersamamu. Dia tidak bisa mendapatkan harta alami apapun, hanya sup bening dan air hambar. Apakah Anda tidak merasa sakit hati? Pria berjubah hijau itu membelai jarinya tanpa ekspresi. Paman Guru ketiga, apakah Anda ingin memiliki ramuan spiritual tanpa henti untuk Anda buat ramuan? Fang Chen tersenyum dan menatap Paman Guru ketiga. Paman Guru ketiga menyeringai. Dia berkultivasi di jalur pil. Dia paling membutuhkan ramuan untuk membuat pil. Jika tidak, Fang Chen tidak akan diizinkan untuk membuka gerbang gunung kali ini.
Paman guru keempat. Aku mendengar bahwa ada semacam pil awet muda yang dapat membuat orang awet muda jika dikonsumsi. Sayangnya, harga pil awet muda sangat mahal. Satu pil harganya lebih dari ratusan ribu batu spiritual. Fang Chen menggelengkan kepala dan menghela nafas sambil melihat wanita berbaju hijau. Wanita berbaju hijau itu menghela nafas, menatap Qing Yunzi dengan tatapan sedih. Alis Qing Yunzi terus berkedut. Sekte Qing Yun sangat miskin. Mana mungkin ada makanan ringan senilai ratusan ribu untuk membeli pil kecantikan? Dia melotot tajam ke arah Fang Chen. Seandainya dia tahu, dia tidak akan menerima anak ini sebagai murid. Fang Chen datang di depan pria berpakaian hitam dan menepuk meja. Bertanya, Paman guru kelima. Kau setiap hari hanya mengambil kertas kasar yang bahkan tidak layak untuk membersihkan pantat untuk menggambar. Apakah itu pantas untuk was lukis tingkat spiritualmu? Dari tindakannya, jelas dia terbiasa tidak sopan dengan Paman guru kelima. Paman guru kelima terkekeh. Dia mengulurkan tangan ke arah Fang Chen. Lalu bagaimana kalau kau berikan yang lebih baik? Kau ini benar-benar enak saja bicara. Kertas jimat terburuk di pasar Qing Yun saja sudah 100 koin per lembar. Berapa banyak kertas kasar yang harus kugambar? Baru bisa membeli selembar kertas jimat terburuk, bahkan jika menggunakan kertas kasar untuk menggambar, bagi orang biasa. Itu masih ada gunanya, tetapi hanya bisa dijual dengan harga kecil. Fang Chen menggelengkan kepala. Dia tahu bahwa Paman guru kelima bertanggung jawab untuk menghasilkan uang. Dengan begitu banyak orang, hanya mengandalkan orang ini untuk menghasilkan uang. Sulit untuk tidak miskin, itulah mengapa kita perlu reformasi. Fang Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pandangannya menyapu dua orang terakhir, dan akhirnya kembali ke Qing Yunzi. Guru, masalah sekte Qing Yun sudah mendesak, reformasi tidak bisa dihindari. Pandangan semua orang tertuju pada Qing Yunzi. Qing Yunzi menyentuh dagunya dan tidak berbicara, tidak menyangkal juga tidak menyetujui. Fang Chen sangat sedih. Guru, jika kau berkultivasi sampai akhir, berhasil naik ke alam abadi, dan bertemu dengan leluhur di alam abadi, mereka bertanya bagaimana kabar sekte Qing Yun sekarang? Apakah kau akan memberitahu mereka bahwa para junior sudah sangat miskin sehingga tidak mampu menanggung murid? Sekte Qing Yun yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Akhirnya hanya memiliki beberapa orang saja? Bisakah kau mengatakannya? Bahkan jika kau tidak naik ke alam abadi. Dan akhirnya meninggal dengan tenang, ketika kau bertemu dengan leluhur yang tidak naik ke alam bawah. Apa yang akan kau katakan kepada mereka? Sebagai pemimpin generasi ini, sekte Qing Yun berada dalam situasi seperti ini. Kau harus bertanggung jawab sepenuhnya. Sekarang murid bersedia menggantikan guru, untuk menyelamatkan sekte Qing Yun dengan reformasi. Guru masih tidak setuju. Fang Chen berdiri di atas titik tertinggi moralitas, memberikan omelan kepada gurunya. Karena dia juga terpaksa, setiap hari berlatih Qi, kultivasi seperti kura-kura merangkak. Semakin berlatih semakin marah, dengan kecepatan saat ini, berlatih Qi selama ratusan tahun lagi mungkin. Tidak akan membuahkan hasil, akan mati tua di penjara. Yang lebih penting lagi, beberapa tetua Qing Yunzi jelas-jelas menyuruh Fang Chen untuk menjadi pemimpin generasi berikutnya, menunggu beberapa orang tua naik. Atau mati, seluruh sekte Qing Yun hanya akan memiliki satu orang. Fang Chen memikirkan jenis siliang itu. Merinding, saat itu reformasi tentu saja Fang Chen yang menentukan. Tetapi ratusan tahun ini akan terbuang sia-sia. Ada juga satu situasi, beberapa orang tua memiliki kemampuan seumur hidup, jika tidak menyumbangkan tenaga dalam reformasi. Sayang sekali, beberapa saudara seperguruan lainnya, melihat Qing Yunzi menjadi sasaran Fang Chen. Menyerang wajahnya, hati mereka semua sedikit ragu, semua mengamati ekspresi Qing Yunzi. Mereka paling tahu kemampuan apa yang dimiliki oleh pemimpin sekte, kakak senior ini, jika dia berbalik. Mereka tidak yakin, meskipun Qing Yunzi tanpa ekspresi, tetapi melihat tinjunya yang menonjol. Tahu apa yang terjadi di dalam hatinya, dia mengutuk dalam hatinya, anak bau ini. Jika bukan karena dorongan hati ketika pertama kali menerimanya di gunung, bagaimana aku bisa menerimanya sebagai anak durhaka? Setelah beberapa lama, Qing Yunzi akhirnya mengucapkan sepatah kata dari sela-sela giginya, reformasi ini. Fang Chen dengan tegas melambaikan tangannya. Guru, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, cukup berkonsentrasi pada latihan, ketika Anda keluar dari latihan lain kali. Anda dapat melihat hasilnya. Hehe, baik. Kalau begitu aku akan berkonsentrasi selama setahun. Qing Yunzi menggertakkan giginya, jika aku tidak melihat hasilnya setelah setahun. Lihat bagaimana aku akan menghukummu. Fang Chen tanpa basa-basi, setelah setengah tahun setahun. Guru akan tahu hasil reformasi, aku akan berkonsentrasi selama setengah tahun. Qing Yunzi berbalik dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Fang Chen buru-buru memanggil, ada apa lagi? Qing Yunzi menatap Fang Chen dengan tajam dan bertanya. Fang Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Qing Yunzi. Guru, demi keberhasilan reformasi, tolong berikan simbol kepala sekte kepadaku, aku membutuhkan otoritas terbesar dari sekte Qing Yun. Meskipun sekte Qing Yun miskin, tetapi warisan masih ada, warisan ini. Membutuhkan token kepala sekte untuk dapat melewatinya.
King Yunzi mendengus dingin, dan dengan santai melemparkan sebuah token. Kemudian menghilang dalam sekejap. Dia langsung memberikan token kepala sekte kepada Fang Chen, beberapa orang lainnya saling memandang. Ini adalah penyerahan posisi kepala sekte lebih awal. Fang Chen juga tidak sopan, dengan tenang menyimpan token itu. Berbicara kepada wanita Bai Ying yang duduk di sebelah Mo Wei dengan nada hormat, Paman Guru Ketujuh, aku ingin melihat situasi pendapatan dan pengeluaran sekte King Yun. Buku besar sekte King Yun disimpan di tangan Lauki. Biasanya dia juga yang mengurus pembukuan. Paman Guru Ketujuh tertawa terbahak-bahak, dia melemparkan beberapa buku besar itu kepada Fang Chen seperti melemparkan ubi jalar panas, ini untukmu. Aku tidak ingin mengurus barang rusak ini, setiap hari hanya dapat sedikit makanan ringan dan membuat semua orang mengeluh. Tepat pada saat ini, suara bising datang dari luar aula utama, beberapa orang tertegun sejenak. King Yunzong terlalu sepi, tiba-tiba ada orang datang masih sedikit tidak terbiasa. Kemudian, mereka berpikir bahwa ini adalah murid yang baru direkrut, seharusnya lari dari gerbang gunung ke aula utama. Orang yang kamu rekrut. Kamu yang urus. 6 orang serentak mengucapkan sepatah kata kepada Fang Chen. Dengan cepat menghilang. Fang Chen keluar dari aula utama sekte, melihat beberapa orang yang sudah lebih dulu tiba di alun-alun. Wajahnya menunjukkan senyum aneh. 10 tahun, aku sudah menunggu selama 10 tahun penuh. Akhirnya akan benar-benar memulai karir santaiku. Meditasi, latihan, itu disebut santai, itu adalah kehidupan orang biadab. Aku akan mengajari kalian bagaimana seharusnya bersantai. Fang Chen melihat beberapa orang di alun-alun, sedikit terkejut. Xiao Pangzi benar-benar tiba lebih dulu. Ini adalah pria gemuk yang fleksibel. Dia mengeluarkan selembar kertas dan pena, menyerahkannya kepada Xiao Pangzi, dan memerintahkan. Beri kamu tugas, catat nama semua orang sesuai urutan kedatangan di alun-alun. Setelah semua orang tiba, aku akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masuk ke sekte. Oh ya. Siapa namamu? Xiao Pangzi tersenyum lebar, mengepalkan tinju dan berkata, kakak senior. Nama saya Wang Baole, saya juga yang pertama tiba. Bagus sekali. Fang Chen mengangguk, menyerahkan kertas dan pena kepada Wang Baole, lalu dia mengambil buku rekening King Yunzong dan memeriksanya. Tugas utama, tentu saja, adalah mencari tahu King Yunzong. Berapa banyak aset yang tersisa? Wang Baole memegang kertas dan pena, sesuai urutan kedatangan. Menanyakan nama semua orang dan mulai mendaftar. Fang Chen yang baru saja membuka buku rekening. Ekspresinya langsung berubah. Leluhur dari generasi ke generasi benar-benar sampah, Fang Chen bergumam dalam hatinya. Dia terus menggelengkan kepalanya. Dia selalu berpikir bahwa King Yunzong hanya memiliki beberapa gunung yang tersisa. Tanpa diduga, kalimat pertama di awal buku rekening mengejutkannya. Berpusat di King Yunfeng, 300 li di sekitarnya termasuk dalam wilayah King Yunzong. Apa konsep 300 li di sekitar? Fang Chen di masa lalu paling tahu. Itu adalah wilayah seluruh provinsi. Wilayah yang begitu besar. Sebenarnya tidak punya uang, sangat miskin sehingga bahkan murid pun tidak berani direkrut. Betapa tidak berguna untuk bisa melakukan ini. Yang paling penting adalah industri dalam radius 300 li ini, tidak ada catatan sama sekali. Fang Chen jelas ingat bahwa pasar King Yun hanya beberapa li dari sekte King Yun. Juga berada di dalam wilayah sekte King Yun, ini adalah industri sekte King Yun. Yang paling keterlaluan adalah, dia pernah ke pasar King Yun, restoran, toko obat, dan bisnis lain di sana ternyata membayar pajak. Kemana perginya pajak ini? Semakin Fang Chen melihat buku besar, semakin marah dia. Orang-orang ini. Apakah semua otak mereka digunakan untuk berkultivasi Tao? Mereka tidak mengerti apapun. Ketika dia melihat bagian akhir buku besar. Saldo 103 Mei tergeletak sendirian di buku besar, seluruh tubuh Fang Chen mati rasa. Sekte King Yun yang agung, sekte yang telah diwariskan selama 5.000 tahun, pada akhirnya hanya tersisa 103 Mei batu spiritual. Tidak heran setiap kali dia ingin membeli pil untuk dikonsumsi. Ketujuh paman guru menasihatinya dengan sungguh-sungguh bahwa menggunakan pil untuk berkultivasi adalah tindakan kelas rendah. Selain itu, energi spiritual yang dihasilkan dari kultivasi seperti itu tidak murni dan juga menyebabkan tubuh memiliki kotoran. Ini sangat merugikan kita para kultivator. Kultivasi kelas atas adalah memurnikan energi spiritual langit dan bumi. Tindakan kelas rendah macam apa? Pada dasarnya hanya tidak punya uang. Lagi pula, sebuah pil pengisian ki termurah saja membutuhkan 200 batu spiritual. Selain batu spiritual, tidak ada bahan pemurnian artefak, tidak ada ramuan spiritual alkimia, tidak ada apapun. Di seluruh puncak King Yun, kakak senior King Yunzi dan saudara-saudarinya suka mengasingkan diri. Adapun Fang Chen sendiri, dia memang bisa mencari bahan obat di 7 puncak King Yun untuk dijual. Berapa banyak yang bisa dicari seseorang? Apakah dia masih berkultivasi atau tidak? Jadi, selama 10 tahun terakhir, Fang Chen sangat tertekan dan sudah lama ingin melakukan reformasi. Namun, Fang Chen dengan jujur mengatakan bahwa para tetua memperlakukannya dengan sangat baik, sejak mereka membawanya ke gunung 10 tahun lalu. Mereka segera menyiapkan satu set perlengkapan untuknya,
bahkan barang-barang mewah seperti cincin ruang angkasa. Seluruh set ini tidak akan bisa dilakukan tanpa ratusan ribu batu spiritual. Dari sudut pandang ini, 7 putra King Yun memang berusaha sekuat tenaga untuk membina murid-murid mereka. Mereka adalah beberapa tetua yang bertanggung jawab. Tentu saja, ini juga menyebabkan King Yunzi dan yang lainnya merasa seperti kiamat ketika mereka mendengar bahwa Fang Chen telah merekrut puluhan anggota sekte. Kakak senior, pendaftaran sudah selesai. Total 87 orang. Wang Baole menunjukkan daftar itu di depan Fang Chen, meminta instruksi dari kakak senior. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Fang Chen mengambil buku besar dan daftar dari tangan Wang Baole. Dia meliriknya, menyimpannya, lalu berdiri. Dia melihat ke arah 87 remaja di alun-alun. Banyak remaja tanpa sadar menegakkan tubuh. Menunggu Fang Chen mengumumkan sesuatu. Mereka sudah menjadi murid sekte King Yun, jadi tentu saja mereka harus bertindak sesuai aturan sekte King Yun di masa depan. Fang Chen memandang sekilas kerumunan dan berkata, "Pertama-tama, selamat kepada kalian semua karena bisa memasuki sekte King Yun. Sekte King Yun saya didirikan lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Dalam sejarah, ada sebanyak 17 orang yang berhasil naik ke alam abadi. Jadi, bisa bergabung dengan sekte King Yun. Ini akan menjadi kehormatan bagi kalian. Tapi, apakah semua orang menyadari masalahnya? Di mana semua orang akan tinggal di masa depan? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk melihat ke kiri dan kanan. Kecuali aula utama di depan mereka. Ada juga beberapa menara. Adapun yang lainnya, semuanya adalah pegunungan dan hutan. Sama sekali tidak ada rumah. Namun, mereka telah bergabung dengan sekte. Masalah tempat tinggal. Bukankah seharusnya diselesaikan oleh sekte? Ekspresi Fang Chen menjadi serius dan dia melanjutkan. Kalian semua seharusnya pernah mendengar bahwa sekte King Yun saya hanya merekrut satu orang dalam beberapa dekade terakhir. Yaitu saya. Sesuai dengan kebiasaan masa lalu, kali ini kami juga akan memilih murid dengan ketat. Namun, kali ini sekte kita menghadapi perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 100 tahun. Setiap orang dari kita yang hadir di sini terkait erat dengan perubahan besar ini. Karena itulah saya membuka pintu kemudahan dan membawa kalian sesama murid ke gunung. Untuk bersama-sama mengatasi perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 100 tahun ini. Jika kita mengatasinya dengan baik, masa depan dunia akan memiliki tempat bagi kita. Dan bahkan orang-orang yang naik ke alam abadi akan memiliki kita di antara mereka. Jika kita tidak mengatasinya dengan baik, maka kita akan hancur selamanya. Sesama murid, jangan berpikir untuk melarikan diri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kalian hindari sama sekali. Saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian bersedia menghadapi bersama saya? Kerumunan di alun-alun saling memandang. Dari kata-kata Fang Chen, mereka merasakan keseriusan situasi. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi? Menelan ludah, mereka bertanya, kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Fang Chen perlahan berkata, bagaimana caranya? Akan kita bahas nanti. Sekarang yang harus kalian lakukan adalah segera membangun tempat tinggal. 7 puncak gunung di belakang aula utama sudah ada senior sekte yang menempatinya. Selain yang sudah ditempati, kalian bisa memilih lokasi yang cocok di gunung untuk membangun rumah. Ayo, segera mulai bekerja dan secepatnya selesaikan masalah tempat tinggal. Saya beri kalian waktu 2 hari. 2 hari lagi, berkumpul kembali di sini. Aku akan mengajarkan kalian metode kultivasi. Berhenti sejenak, nada bicara Fang Chen berubah. Ingat, kalian sudah menjadi saudara sesama sekte. Sesama saudara sesekte harus saling mencintai. Jika ada yang berani menindas yang lain, akibatnya tidak akan tertahankan oleh kalian. Setelah mengatakan itu, dia terbang pergi. Orang-orang di alun-alun sedikit bingung. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi karena ini juga pertama kalinya mereka bergabung dengan sekte, mereka tidak tahu bagaimana sekte lain. Setelah kebingungan beberapa saat, semua orang memutuskan untuk membangun tempat tinggal. Lagi pula, mereka sudah datang ke sini, tidak mungkin tidur di tanah, kan? Di puncak Gunung King Yunzi yang mengaku akan bertapa, bersama dengan 6 orang lainnya. Duduk bersama. Mereka melihat situasi di depan aula utama melalui cermin ajaib. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lausan dan Cheng Zi mengerutkan kening menatap King Yunzi. Aku yakin, sebagian besar dari 87 murid ini adalah mata-mata yang dikirim oleh sekte lain. Sekarang Fang Chen telah menerima semua orang ini. Apa yang harus kita lakukan? King Yunzi berkata dengan kesal, jika bukan karena kamu malas, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Dan Cheng Zi tersenyum pahit dan berkata, aku juga tidak menyangka Fang Chen akan melakukan ini. Kita awalnya tidak bisa sembarangan meninggalkan sekte. Semua batu spiritual sekte digunakan untuk formasi besar. Menghidupi kelompok murid ini saja sudah menjadi masalah. Apalagi ada mata-mata di antara kelompok murid ini. Bagaimana kalau kita cari alasan untuk mengusir mereka semua dari gunung? Omong kosong, baru saja menerima di gunung, lalu segera mengusir mereka.
Qing Yunzong tidak punya muka lagi. Qing Yunzi melotot ke dan Cheng Zi. Bahkan jika ingin melakukan itu, kita harus menunggu beberapa waktu, kan? Qing Yunzi tanpa khawatir. Sekarang semua orang sudah diterima di gunung. Jika sekte Qing Yun tidak bisa menghidupi para murid dan membiarkan mereka kelaparan, garis keturunan ribuan tahun akan hancur total. Apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba, ekspresi paman guru kedua, Ling Yunzi, berubah. Tidak baik, bocah Fang Chen itu mencariku, kenapa dia datang sekarang? Mungkinkah ada hal baik? Yang lain menoleh ke paman guru kedua. Dengan ekspresi senang melihat orang lain celaka, cepat pergi, jangan melibatkan kami. Semua orang mendesak, kakak kedua memasang wajah pahit dan terbang kembali ke puncaknya. Paman guru, Fang Chen tiba di puncak Ling Yun, tempat Ling Yunzi berada. Para istri Qing Yun, masing-masing menduduki puncak gunung, dan masing-masing memiliki gelar. Meskipun sekte Qing Yun memiliki sedikit anggota, tetapi jika ada yang meremehkan sekte Qing Yun, itu sama sekali bukan hal yang baik. Ling Yunzi keluar dan bertanya dengan kesal. Ada apa? Fang Chen tersenyum dan berkata, ada sesuatu. Saya harus merepotkan paman guru. Saya ingin memeriksa wilayah Qing Yun, tetapi kultivasi saya rendah. Hanya seorang kultivator inti emas, jika saya bertemu dengan monster yang kuat, atau penjahat yang memasuki Qing Yun, itu akan sangat buruk. Jadi, saya ingin meminta paman guru untuk menemani saya dalam perjalanan. Ling Yunzi melihat bahwa itu bukan masalah besar, dan mengangguk setuju. Paman guru, sebelum kita pergi, saya ingin meminta paman guru untuk membantu. Fang Chen menunjuk ke arah aula utama. Jika hanya mengandalkan mereka, saya khawatir tempat tinggal tidak akan dibangun dalam 2 hari. Mohon paman guru untuk membantu. Bantu mereka memotong beberapa pohon untuk memudahkan mereka membangun rumah dan halaman. Mulut Ling Yunzi berkedut tanpa henti. Benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia adalah seorang kultivator pedang tahap jiwa baru lahir yang terhormat, pergi memotong kayu bakar, atau menggunakan pedang terbang. Beberapa orang lainnya yang terus menggunakan cermin ajaib untuk mengamati Fang Chen, bersiap untuk melihat bagaimana Fang Chen melakukan reformasi. Melihat ekspresi Ling Yunzi, mereka semua terkikik, mereka tahu itu. Jika Fang Chen menemukannya saat ini, pasti tidak ada hal baik. Ling Yunzi menarik napas dalam-dalam. Dia terbang menuju aula utama, dia masih di udara, pedang terbang sudah muncul. Energi pedang menuju pohon-pohon raksasa yang tumbuh di samping aula utama yang tidak diketahui sudah berapa tahun. Menyapu masa lalu, dia telah melampiaskan kebenciannya pada pohon-pohon besar itu. Kerumunan di alun-alun aula utama saat ini mengerutkan kening, banyak orang bahkan tidak tahu bagaimana membangun rumah. Yang paling penting adalah mereka tidak punya alat di tangan. Bagaimana cara menebang kayu untuk membangun rumah? Tiba-tiba, energi pedang yang sangat besar. Satu demi satu pohon, beberapa orang memeluk pohon-pohon besar dan tebal di bawah energi pedang. Dengan cepat berubah menjadi potongan-potongan kayu. Satu demi satu pohon besar tumbang, tumpukan kayu muncul, Fang Chen terbang. Melihat kerumunan yang terpana, dia berkata dengan keras, apa yang kamu lakukan dengan Ling Lung? Tidak berterima kasih pada paman bela diri Ling Yun. Kerumunan itu sadar dan berkata satu demi satu. Terima kasih, paman bela diri Ling Yun. Apakah kamu tidak makan? Lebih keras. Mulai. 3, 2, 1. Terima kasih, paman bela diri Ling Yun. Terima kasih, paman bela diri Ling Yun. Kerumunan itu berteriak serempak dengan suara serak. Suara memekakan telinga bergema di seluruh sekte Qing Yun. Ling Yunzi, yang hendak pergi. Merasakan vitalitas semua orang dan melihat ekspresi semua orang, kebencian di hatinya berkurang banyak. Kemudian dia berkonsentrasi untuk menembak dan terus menebang selusin pohon lagi. Paman bela diri. Cukup. Jangan tebang lagi, Fang Chen berseru untuk menghentikannya. Ling Yunzi menarik tangannya dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan sosok ahli. Lebih dari 80 orang yang baru saja bergabung dengan sekte Qing Yun menatap dengan mata berbinar. Jika mereka tidak punya konsep tentang kultivasi abadi sekarang, setelah Ling Yunzi mengambil tindakan, mereka memiliki lebih banyak kerinduan untuk kultivasi abadi di masa depan, dan juga memiliki rasa identitas yang lebih besar dengan sekte Qing Yun. Semuanya bergerak. Saling membantu dan membangun rumah tempat tinggal Anda sesegera mungkin. Fang Chen menginstruksikan. Kemudian dia berkata kepada Ling Yunzi, paman bela diri, ayo pergi. Dia memimpin dalam terbang menuju Qing Yun, dan Ling Yunzi secara alami mengikuti. Di puncak Qing Yun. Semua orang yang menonton adegan barusan berpikir keras, dan setelah hening beberapa saat, Qing Yunzi berkata dengan ringan, aku harus mundur, sampai jumpa setengah tahun lagi. Adapun kalian, bantu anak-anak itu. Karena mereka telah bergabung dengan sekte Qing Yun kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Kemudian dia pergi. 5 orang lainnya saling memandang, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Bahkan jika mereka ingin membantu, mereka tidak tahu harus mulai dari mana untuk membantu memperbaiki rumah. Di sisi lain, Ling Yunzi bertanya dengan ragu kepada Fang Chen, kamu mau kemana? Bagaimana mungkin dia tidak melihat tujuan Fang Chen? Fang Chen tersenyum dan berkata, paman guru,
Sebenarnya, King Yun kita sama sekali tidak miskin. Hanya saja kita tidak tahu cara memanfaatkannya. Memanfaatkan. Ling Yunzi bingung. Apa yang bisa dimanfaatkan dari sekte King Yun? Fang Cheng tersenyum. Menunjuk ke langit dan bumi yang luas di bawah kakinya, radius 300 li adalah wilayah King Yun kita. Segala sesuatu di wilayah ini seharusnya menjadi milik King Yun kita. Tapi, selama bertahun-tahun, kita sama sekali tidak menggali sumber daya ini. Ling Yunzi sedikit mengerti. Dia melirik Fang Cheng, jadi, kamu bilang banyak orang. Biarkan mereka menggali sumber daya. Fang Cheng menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak hanya itu. Aku hanya tidak pernah menyangka bahwa King Yun memiliki wilayah yang begitu luas. Di depan ada sebuah desa. Kita turun. Orang-orang di desa. Setelah tertegun setengah hari melihat seseorang terbang menuju desa, mereka tidak bisa menahan diri untuk berlutut. Berseru, Guru Suci. Fang Cheng buru-buru membantu orang-orang itu berdiri. Berkata, cepat bangun, cepat bangun. Orang-orang memandang Fang Cheng dengan tatapan kagum dan penuh kerinduan. Mereka sudah lama mendengar tentang keberadaan Guru Suci, tetapi tidak menyangka akan melihat yang hidup hari ini. Fang Cheng melihat ke arah orang-orang. Bertanya, di mana kepala desa? Seorang lelaki tua berambut abu-abu. Kebanyakan berdiri dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap Fang Cheng. Saya kepala desa di sini. Nama saya Li Fugui. Saya tidak tahu apa perintah Guru Suci. Orang tua itu. Tidak perlu sungkan. Fang Cheng tersenyum dan berkata, kami adalah orang-orang dari sekte King Yun. Jaraknya sekitar 7 atau 80 li dari desa kalian. Apakah kita semua tetangga? Sekte King Yun, kepala desa Li Fugui berkata dengan terkejut, kami pernah mendengar tentangnya. Aku tidak menyangka Guru Suci berasal dari sekte King Yun. Benar, sepertinya ada juga orang dari desa kami yang pergi ke sekte King Yun untuk mengikuti ujian. Lau Jiuli Dadong Yijiawa pergi ke sekte King Yun. Berpartisipasi dalam penilaian, keringat tebal, menggaruk kepala dan berdiri. Agak malu mengangguk. Anakku lahir agak tidak biasa. Jadi aku pergi ke sekte King Yun untuk mencoba peruntungan. Sudah beberapa hari dia pergi dan belum kembali. Guru, nama anakku adalah Li Er. Aku tidak tahu apakah dia lulus penilaian atau tidak. Anakku sangat baik, mohon bantuannya, Guru. Fang Chen mengangguk dan tersenyum. Dia sudah menjadi murid King Yun. Apakah ada yang tidak lulus penilaian kali ini? Dia memang melihat nama Li Er. Li Dado tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk berlutut. Air mata mengalir keluar. Terima kasih, Guru. Keluarga biasa. Memiliki seorang guru adalah kehormatan yang sangat besar. Fang Chen buru-buru membantu Li Dago berdiri. Sambil tersenyum, dia berkata, sekte King Yun di masa depan mungkin akan menerima lebih banyak murid. Setiap 10 tahun sekali, jika usia di bawah 15 tahun, mereka dapat berpartisipasi dalam penilaian. Sekte King Yun sangat menyambut. Aku datang kali ini juga untuk memberitahukan sesuatu kepada kalian semua. Jika desa menghadapi seseorang yang menindas kalian, atau situasi lain, kalian dapat pergi ke sekte King Yun untuk meminta bantuan. Selain itu, jika kalian menemukan ramuan spiritual atau bahan obat yang bagus di gunung, kalian juga dapat mengirimkannya langsung ke sekte King Yun. Kami akan melakukan transaksi normal dengan kalian, atau bahkan menukar beberapa pil obat atau jimat spiritual yang kalian butuhkan. Semua penduduk desa sangat gembira. Mereka bertanya, apakah guru mengatakan yang sebenarnya? Ini untuk penduduk desa biasa. Ini adalah jalan keluar lain. Daripada pergi ke pasar untuk berdagang, mereka tentu saja lebih suka berdagang langsung dengan sekte King Yun. Jadi, semua orang sangat bersemangat. Benarkah? Fang Chen mengangguk. Ketika kalian tiba di sekte King Yun, sebut saja namaku. Namaku Fang Chen. Terima kasih, Guru Fang. Semua orang berterima kasih lagi. Jika kalian menemukan sesuatu yang tidak kalian kenali, dan merasa itu adalah barang bagus, kalian juga dapat mengirimkannya ke sekte King Yun. Kami akan menilainya untuk kalian. Kemudian kalian dapat memutuskan apakah akan berdagang atau tidak. Fang Chen mengingatkan sekali lagi, lalu bersama Ling Yunzi terbang meninggalkan desa. Semua orang di desa menatap Fang Chen dengan tatapan iri. Dan Ling Yunzi pergi. Kemudian, semua orang berbalik dan berlari menuju hutan. Pergi mencari bahan obat. Ling Yunzi mengamati Fang Chen dan bertanya, kamu sudah melihat buku besar? Tidak mungkin tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki sekte King Yun, kan? Para penduduk desa itu akan datang. Aku ingin tahu apa yang akan kamu gunakan untuk membeli, Paman Guru. Jangan khawatir, pasti akan ada cara untuk menyelesaikannya, jawab Fang Chen sambil tersenyum. Alasan mengapa dia membawa ahli seperti Ling Yunzi keluar gunung adalah, di satu sisi, untuk membela diri. Di sisi lain, untuk pergi ke pasar King Yun. Pasar King Yun telah mengumpulkan pajak selama bertahun-tahun, tetapi tidak memberikan 1 sen pun kepada sekte King Yun. Dia tidak tahu siapa yang mengelola pasar King Yun, tetapi bagaimanapun juga, dia harus memberikan penjelasan. Pada saat itu dia masih takut tidak punya uang. Selanjutnya,
Setiap kali dia bertemu desa, Fang Chen akan turun untuk memberi penghormatan. Saat memahami situasi desa, dia juga akan memberitahu semua orang di desa bahwa selama mereka menemukan ramuan roh di gunung atau hal-hal lain, mereka dapat pergi ke sekte Qingyun untuk berdagang. Ekspresi Ling Yunzi menjadi semakin serius. Dia melihat semuanya, ini sudah 7 atau 8 desa. Apakah sekte Qingyun punya begitu banyak uang? Dia memperingatkan Fang Chen dengan ekspresi serius, "Nak, aku harus mengingatkanmu. Tidak peduli bagaimana kamu mereformasi, kamu tidak boleh membahayakan orang-orang biasa itu, kelangsungan hidup mereka sudah sangat sulit. Jika kamu berani merampok barang-barang mereka, aku khawatir tidak ada dari kita yang akan setuju." Dia sekarang sangat percaya. Fang Chen punya niat untuk merampok banyak penduduk desa di sekitarnya, sungguh sekte Qingyun tidak bisa mengeluarkan begitu banyak uang. Fang Chen berkata dengan serius kepada Ling Yunzi, "Paman Guru, kita sudah saling kenal selama 10 tahun, pernahkah kamu melihatku menggerta orang biasa?" "Tidak pernah." Ling Yunzi mengangguk, dia kadang-kadang bahkan merasa Fang Chen memperlakukan makhluk hidup biasa itu lebih baik daripada kultivator. Fang Chen berkata dengan ekspresi serius, "Selama bertahun-tahun, para tetua telah mengabaikan masalah besar. Sekte Qingyun ingin makmur, hanya mengandalkan kultivasi yang kuat tidak ada gunanya. Banyak hal di sekte membutuhkan orang untuk melakukannya, ini juga langkah pertama reformasi saya, yaitu merekrut dalam jumlah besar. Alasan untuk murid-murid, lalu dari mana datangnya murid-murid sekte Qingyun itu? Pertama-tama, desa-desa ini di dalam lingkup sekte Qingyun, ada banyak orang di antara mereka. Bisa berkultivasi, jika bakatnya bagus, kita akan fokus untuk mengembangkannya, menjadi tulang punggung sekte. Jika bakatnya tidak bagus, biarkan mereka menanam beberapa bahan obat. Melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil untuk sekte, ini jauh lebih baik daripada mereka mati tua di desa. Jadi, kita tidak hanya tidak boleh menindas orang-orang dari desa-desa ini. Kita juga harus melindungi mereka, sampai orang-orang yang jauh meninggalkan orang-orang. Ingin berkultivasi mencapai dao yang hebat, mungkin tidak semudah itu." Ling Yunzi mendengar apa yang dikatakan Fang Chen. Dengan lancar dan teratur, merasa jauh lebih tenang, tiba-tiba hatinya tergerak, jadi jaraknya sangat jauh, sampai orang-orang yang jauh. Ling Yunzi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Di mana kamu mempelajari begitu banyak prinsip?" Fang Chen dengan wajar mengajar, "Paman Guru, mungkin hanya aku dari sekte Qingyun yang sering pergi ke pasar Qingyun. Tentu saja, prinsip-prinsip ini aku karang sendiri." Dia mendengar. Jika kamu pernah mengalami era ledakan informasi itu, berbagai buku klasik Dao dapat dibaca dengan santai. Mungkin kamu juga akan tahu hal-hal ini. Ling Yunzi mengangguk, singkatnya, "Kita tidak boleh menindas orang biasa." "Tenang," Fang Chen menjamin. Tiba-tiba, dia hanya menunjuk ke satu arah dan bertanya dengan terkejut, "Paman Guru, di sini seharusnya juga termasuk dalam wilayah sekte Qingyun kita, kan? Di sini jaraknya sedikit lebih dari 200 li dari puncak Qingyun, tentu saja itu adalah wilayah sekte Qingyun." Ling Yunzi menjawab, Fang Chen berteriak aneh, "Lalu kenapa ada orang yang menambang di wilayah sekte Qingyun? Bukankah ini mencuri mineral sekte Qingyun? Siapa yang begitu berani?" Ling Yunzi bertanya dengan bingung, "Apa masalahnya dengan ini? Mungkin penduduk desa terdekat menemukan mineral dan menambangnya, kan?" Fang Chen memutar matanya, para tetua sekte ini benar-benar merusak otak mereka karena berkultivasi. Penduduk desa akan menambang di pegunungan, biasanya mereka pergi ke gunung untuk mengumpulkan obat. Mereka harus khawatir tentang binatang buas, jika mereka bertemu dengan monster, desa akan musnah. Dan penambangan membutuhkan peralatan profesional dan dukungan finansial, sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh penduduk desa. "Mari kita pergi dan lihat." Fang Chen memberi isyarat, mendarat di tanah dan mendekat ke arah tambang. Ketika mendekat ke tambang, mereka menemukan banyak orang biasa berpakaian compang-camping membawa keranjang di punggung mereka mengangkut mineral. Di sekelilingnya ada beberapa pria kekar dan kuat memegang cambuk di tangan mereka. "Percepat larimu, kalian semua sampah. Akan kupukuli kalian sampai mati. Jika tidak cepat bekerja, tidak akan ada makan malam hari ini. Setiap orang hari ini harus menggali 300 jin. Siapapun yang tidak menyelesaikannya akan langsung dibuang ke alam liar untuk menjadi makanan serigala." Ling Yunzi mengerutkan kening melihat kondisi tambang. Fang Chen malah melihat sekeliling tambang, memeriksa areanya, baru bertanya, "Paman Guru, apakah ada penemuan ahli?" Dia takut jika ada ahli yang menjaga tambang, mereka akan dihancurkan. Ling Yunzi berkata dengan tidak sabar, yang terkuat adalah orang berjubah polisi itu, baru saja memulai jalan kultivasi. Bisa diselesaikan dalam sekejap mata. Fang Chen sudah tahu. Dia menampakkan diri dan berjalan menuju tambang, membuat semua orang berhenti karena terkejut. "Beraninya kau mencuri tambang?" Banyak pria kekar yang berjaga-jaga tertegun. Mata mereka tanpa sadar melihat ke arah orang berjubah polisi. Orang berjubah polisi itu juga tertegun. Berkata, "Di gunung dan hutan belantara ini, tidak pernah terdengar hantu memiliki pemilik.
Bagaimana bisa dikatakan mencuri tambang? Mungkinkah kalian juga iri dengan tambang tembaga ini, jadi sengaja mencari masalah? Kalau begitu kalian salah sasaran. Keluarga Xiao dari kota Anqing tidak takut pada siapapun. Keluarga Xiao dari kota Anqing. Fang Cheng tertegun sejenak. Dia tahu kota Anqing berjarak lebih dari 300 li dari sekte Qingyun. Adalah kota terbesar di dekat sini. Kalau begitu, tahukah kamu siapa aku? Tanya Fang Cheng. Orang berjubah polisi itu mencibir, aku peduli siapa kamu. Berani mencari masalah dengan keluarga Xiaoku. Harus siap untuk mati. Semuanya serang, hancurkan dia. Adalah seorang kultivator yang bisa terbang, telah benar-benar menginjakkan kaki di jalan kultivasi. Bukan orang biasa seperti di depan mata. Bisa dibandingkan. Orang berjubah polisi itu terkejut melihat Fang Cheng menggunakan guntur langit. Berteriak, jangan serang, pasti ada kesalahpahaman. Aku Xiao Jian dari keluarga Xiao. Kepala keluarga kami dan Taoist King Yan dari sekte King Yan adalah teman baik. Dia sangat jelas bahwa orang yang bisa menggunakan teknik guntur langit pasti seorang kultivator abadi. Jadi dia langsung menyebut nama pelindungnya, sekte King Yan. Tidak peduli apa mereknya, kau tidak boleh mencuri tambang keluargaku. Ekspresi Fang Cheng menjadi serius. Ini adalah wilayah sekte Qingyun kita. Semuanya milik sekte Qingyun kita. Dia sama sekali belum pernah mendengarnya. Selama bertahun-tahun, sekte Qingyun sudah lama tidak berjalan di kaki gunung, bahkan tidak menerima murid. Reputasinya hampir punah selama hampir 100 tahun. Aneh jika Xiao Jian pernah mendengar tentang sekte Qingyun. Namun, dia tidak berani gegabah. Seseorang yang bisa menggunakan teknik guntur surgawi jelas bukan seseorang yang bisa dia sakiti. Jangan khawatir, penatua. Aku akan segera melaporkan berita itu kepada kepala keluarga. Sikap Xiao Jian sangat rendah hati. Dia sama sekali tidak berani sombong. Fang Cheng mengangguk, aku menunggu penjelasan dari kepala keluargamu. Dia langsung berjalan ke tumpukan besar biji tembaga yang telah ditambang di sampingnya, kira-kira ada puluhan ribu jin. Seharusnya belum sempat dipindahkan. Dia melambaikan tangannya dan memasukkan semua biji tembaga ke dalam cincin ruang angkasa. Xiao Jian berteriak kaget, itu biji tembaga kami. Sebelum dia selesai berbicara, dia berhenti. Keringat dingin di dahinya tanpa sadar mulai keluar. Mereka telah bekerja keras di alam liar begitu lama, menghabiskan begitu banyak uang, namun biji tembaga yang telah ditambang hilang begitu saja. Fang Cheng melirik Xiao Jian dan berkata dengan acuh tak acuh, sebelum keluarga Xiao kalian memberikan penjelasan yang jelas. Hentikan penambangan, atau tanggung sendiri akibatnya. Paman Guru, ayo pergi. Dia terbang pergi. Tidak boleh ada lagi penambangan. Lin Yunzi juga memperingatkan dan melirik para penambang itu. Mengikuti pergi. Xiao Jian menatap kosong pada kedua orang yang terbang pergi. Setelah memberikan hadiah, dia buru-buru berteriak, berhenti, suruh mereka semua berhenti. Semuanya berhenti untukku. Laudao, bawa semua orang untuk beristirahat. Sebelum aku kembali, tidak boleh ada lagi penambangan. Sambil berbicara, dia mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri. Dia harus segera menyampaikan berita itu kembali. Kali ini, keluarga Xiao mungkin benar-benar mendapat masalah besar. Sementara di sisi lain, Lin Yunzi menatap Fang Cheng dengan ekspresi aneh. Kamu merampok biji tembaga mereka? Itu tidak pantas, kan? Merampok? Fang Cheng menatap Lin Yunzi. Itu adalah biji tembaga sekte Qingyun kita. Aku hanya mengambilnya kembali. Paman Guru, bukan maksudku apa-apa. Aku khawatir hal seperti ini masih terjadi di dalam wilayah sekte Qingyun. Aku sarankan agar beberapa paman guru dikirim bersama. Untuk mencari dengan cermat. Ini semua adalah aset sekte Qingyun kita, tidak boleh dibiarkan begitu saja diambil oleh orang lain. Kalian benar-benar hanya fokus pada kultivasi sampai tidak tahu rumah kalian kemalingan. Lin Yunzi diam saja. Fang Cheng terus menggelengkan kepala. Paman Guru, tambang tembaga ini juga sudah digali. Jika bisa menempa beberapa material tingkat tinggi, itu bisa diberikan kepada pedang terbangmu untuk meningkatkan kekuatannya. Ini semua adalah harta karun. Kalian akan membiarkannya begitu saja? Lin Yunzi dengan tegas berkata, aku akan menyuruh mereka semua bergerak setelah aku kembali. Memang harus diselidiki dengan baik. Fang Cheng terdiam. Setengah hari berikutnya, mereka menjelajahi beberapa desa lagi, tetapi ini bahkan belum seperlima dari wilayah sekte Qingyun. Paman Guru, kita harus kembali. Fang Cheng berkata kepada Lin Yunzi, waktu 2 hari yang kujanjikan dengan mereka akan segera tiba. Harus kembali untuk mengurus masalah. Lin Yunzi mungkin sedikit lebih antusias karena masalah tambang tembaga. Bukankah masih ada setengah hari lagi? Fang Cheng tersenyum dan berkata, sisa setengah hari. Kita harus pergi ke pasar Qingyun. Dia menoleh dan terbang menuju pasar Qingyun. Lin Yunzi mengerti. Memang harus pergi ke pasar Qingyun untuk membeli sesuatu. 80 lebih orang yang naik gunung itu adalah orang biasa. Mereka masih perlu makan. Fang Cheng tidak menjelaskan tujuan sebenarnya dia pergi ke pasar Qingyun. Tentu saja, membeli kebutuhan sehari-hari sudah pasti.
Alasan terbentuknya Pasar Qingyun harus dimulai ratusan tahun lalu. Saat itu, Sekte Qingyun masih menerima murid dengan normal. Orang-orang yang datang ke Sekte Qingyun untuk bergabung harus memiliki tempat untuk beristirahat. Dan selama masa penilaian Sekte Qingyun terhadap para murid, orang-orang yang beristirahat ini juga harus buang air kecil dan besar. Maka, terbentuklah Pasar Qingyun yang sekarang. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini, masih ada orang yang pergi ke Sekte Qingyun untuk dinilai, dengan harapan bisa bergabung dengan sekte tersebut. Ditambah lagi dengan orang-orang dari desa sekitar selama bertahun-tahun ini, yang pindah menuju Pasar Qingyun menjadi semakin makmur. Sekarang sudah menjadi kota kecil dengan populasi permanen beberapa ribu orang. Pasar Qingyun yang asli tidak memiliki pengelolaan untuk berbagai bisnis. Sangat kacau. Lebih dari 20 tahun lalu, tiba-tiba datang seorang Xiushi, merekrut sekelompok orang dan mulai mengelola Pasar Qingyun. Pasar Qingyun baru memiliki perilaku pengenaan pajak. Tentu saja, sejak saat itu, Pasar Qingyun juga menjadi lebih teratur. Fang Cheng, yang sering keluar masuk Pasar Qingyun, tentu saja jelas tentang situasi Pasar Qingyun. Satu-satunya hal yang tidak dia yakini adalah seberapa dalam kultivasi Xiushi yang mengelola Pasar Qingyun ini. Inilah alasan utama mengapa dia membawa Lin Yunzi ke Pasar Qingyun. Fang Cheng membawa Lin Yunzi. Tiba di bukit kecil di pusat Pasar Qingyun, berhenti di depan loteng, dan berkata kepada dua penjaga di depan loteng. Mohon laporkan kepada kepala kota. Fang Cheng dari Sekte Qingyun datang berkunjung. Dia memutuskan untuk menggunakan etika terlebih dahulu sebelum kekerasan. Tentu saja, uang harus didapatkan. Sudah bertahun-tahun memungut pajak di Pasar Qingyun. Tidak mungkin untuk tidak mengembalikannya sedikit pun, kecuali pengelola Pasar Qingyun ini. Sangat hebat sehingga Sekte Qingyun tidak mampu memprovokasinya, tetapi kemungkinan ini sangat kecil. Jika ada biksu yang begitu kuat, mengapa bersembunyi di Pasar Qingyun? Kedua penjaga tidak berani mengabaikan, salah satu dari mereka masuk untuk melapor. Sesaat kemudian, penjaga itu bergegas kembali dan berkata kepada Fang Cheng. Silakan masuk, tamu terhormat. Fang Cheng mengangguk dan berkata kepada Lin Yunzi. Paman guru, ayo pergi. Keduanya memasuki loteng. Bertemu dengan pengelola Pasar Qingyun, Jiang Ziqiu. Jiang Ziqiu mengenakan jubah hijau dan wajahnya tampak lesu. Memberi hormat kepada Fang Cheng dan Lin Yunzi. Salam untuk kalian berdua, saya tidak tahu untuk urusan apa kalian datang ke sini. Fang Cheng langsung ke intinya, lingkup 300 li di sekitar puncak Qingyun. Semuanya milik wilayah Sekte Qingyun kami. Apakah kamu tahu tentang ini? Bola mata Jiang Ziqiu berputar dengan cepat. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar tidak tahu. Sekarang kamu sudah tahu. Fang Cheng menatap Jiang Ziqiu dengan ekspresi serius. Kamu telah memungut pajak di Pasar Qingyun selama bertahun-tahun. Sekte Qingyun kami menginginkan setengahnya. Dia masih memberi Jiang Ziqiu setengahnya. Itu sudah dianggap ramah. Ekspresi Jiang Ziqiu langsung berubah, dan dia bertanya dengan marah, apakah kalian ingin merampok? Meskipun dia adalah seorang kultivator lepas, selama bertahun-tahun memungut pajak di Pasar Qingyun, dia tidak hidup lebih buruk daripada murid-murid sekte besar itu, bahkan lebih baik daripada banyak kultivator sekte. Sekarang seseorang tiba-tiba datang dan ingin mengambil setengah dari keuntungannya. Bagaimana mungkin dia setuju? Merampok? Fang Cheng mencibir, wilayah tempat Pasar Qingyun berada adalah wilayah Sekte Qingyun kami. Melihat bahwa kamu telah menjaga ketertiban di Pasar Qingyun selama bertahun-tahun, maka bukan setengahnya, melainkan semuanya. Jiang Ziqiu mencibir, baik, baik, baik. Benar-benar berpikir aku mudah diganggu? Ingin aku menyerahkan batu spiritual? Tidak mungkin. Lebih baik aku membunuh kalian dan hari ini aku akan meninggalkan Pasar Qingyun. Energi spiritual di sekujur tubuhnya bergejolak. Dia hendak menyerang, tapi langsung berhenti. Di depan dahinya, sebilah pedang terbang berkilauan dingin, menunjuk langsung ke dahinya. Lin Yunzi terhadap orang biasa masih sedikit sabar, tapi terhadap kultivator tidak pernah basa-basi, apalagi seorang kultivator yang mengaku hendak membunuhnya. Dia mengeluarkan pedangnya, pedang terbang itu menempel di dahi Jiang Ziqiu. Selama Jiang Ziqiu melakukan gerakan sekecil apapun, pedang terbang itu bisa merenggut nyawanya. Dan Jiang Ziqiu yang murka seketika menjadi tenang. Siapapun yang ditodong pedang ke dahi, mungkin tidak bisa tidak tenang. Sekte Qingyun ada di dekatnya, Jiang Ziqiu tentu saja tahu Sekte Qingyun. Tapi, bukankah Sekte Qingyun selama bertahun-tahun ini tidak memiliki murid yang berkeliaran di luar? Kalau bukan karena setiap 10 tahun ada sekali pembukaan gerbang gunung, hampir semua orang merasa bahwa mereka sudah menutup diri dari dunia luar. Apalagi Jiang Ziqiu, yang sudah lebih dari 20 tahun berada di Pasar Qingyun, merasa bahwa dirinya seharusnya sudah memahami situasi Sekte Qingyun. Jadi, ketika Fang Chen dan Lin Yunzi muncul, insting pertamanya adalah ada kultivator lepas yang menyamar sebagai orang Sekte Qingyun. Tapi, ketika pedang terbang itu muncul, dengan tak terbendung mengancam nyawanya secara langsung, dia merasa mungkin benar-benar orang Sekte Qingyun.
Dia sangat tidak mengerti. Sekte Qingyun sudah ratusan tahun tidak mengurusi urusan di kaki gunung. Kenapa tiba-tiba berubah gaya? Setelah penyelidikan saya, mengelola pasar Qingyun selama hampir 22 tahun. Fang Chen menatap Jiang Ziziu. Si rambut kuning berkata, di pasar Qingyun ada restoran, toko obat, bengkel senjata, dan lain-lain. Juga ada sebuah perkumpulan pedagang kecil. Semua ini menggunakan batu spiritual untuk bertransaksi. Saya sudah memahami dengan seksama, Anda menarik pajak di pasar Qingyun sebesar 20:1. Bahkan ada beberapa keuntungan yang diberikan khusus untuk Anda. Jika dihitung setiap tahun sebesar 10.000 batu spiritual, maka selama bertahun-tahun ini totalnya sekitar 200.000 batu spiritual. Bagi 50-50, sekarang Anda setidaknya harus memberi saya 100.000 batu spiritual. Mata Jiang Ziziu menatap pedang terbang di depannya. Sama sekali tidak berani bergerak. Mendengar Fang Chen langsung meminta padanya 100.000 batu spiritual. Dia sangat membenci, tapi tidak ada cara. Hanya bisa dengan patuh menyerahkan 100.000 batu spiritual. Dengan pikiran bergerak, 100.000 batu spiritual menumpuk di ruangan itu, aura spiritual yang kaya seketika menyebar ke sekeliling. Fang Chen menyimpan 100.000 batu spiritual, menatap Jiang Ziziu dan tersenyum berkata, "Kamu tidak jujur. Selain makanan ringan, bahan obat dan material lainnya. Aku tidak percaya kau sama sekali tidak mendapatkan apapun selama bertahun-tahun ini untuk dibagikan setengahnya ke Qingyun. Kau seharusnya tahu, aku tidak langsung membunuhmu atau merebut cincin ruangmu. Ini sudah sangat sopan kepadamu. Jika kau tidak tahu berterima kasih, maka aku mungkin harus mengambil cincin ruangmu." Untuk diperiksa dengan teliti, Jiang Zizi menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Senior, simpan pedang terbangmu." Aku mengaku kalah. Ling Yunzi berpikir sejenak, menyimpan pedang terbangnya di depannya. Jiang Zizi sama sekali tidak bisa melarikan diri. Dalam hal teknik atau kultivasi, Jiang Zizi jauh tertinggal. Tanpa ancaman pedang terbang, Jiang Zizi menjadi lebih tenang. Dia juga tidak peduli pada Fang Chen dan Ling Yunzi. Dia duduk diam dan meletakkan selusin sumur dan teratai, serta puluhan jenis rumput langka. Diletakkan di atas meja, diikuti oleh berbagai macam material. Semua hasil panen ada di sini. Kali ini, Jiang Zizi sangat sakit hati. Selain itu, aku bisa memberikan 50.000 makanan ringan lagi. Ini adalah semua yang aku peroleh selama bertahun-tahun. Karena seperti yang dikatakan Fang Chen, Qingyun tidak langsung membunuh orang. Juga tidak merebut cincin ruang. Ini menunjukkan bahwa Qingyun datang untuk berdiskusi dengan akal sehat. Jiang Zizi telah memungut keuntungan di pasar Qingyun selama lebih dari 20 tahun. Sekarang saatnya untuk memuntahkan sebagian. Fang Chen tanpa basa-basi mengambil 50.000 makanan ringan, lalu mengambil 8 sumur dan mengambil setengah dari rumput langka. Kemudian, dia juga memilih setengah dari berbagai material. Baru kemudian Fang Chen berkata, "Mari kita anggap urusan mengelola pasar Qingyun selama 20 tahun ini sudah selesai." Jiang Zizi diam-diam menyimpan rumput langka dan material miliknya, dan merenung sejenak. Baru kemudian dia berkata, "Selama lebih dari 20 tahun ini, aku mengelola pasar Qingyun. Telah mengerahkan banyak usaha. Situasi lainnya adalah, aku lebih familiar dengan pasar Qingyun. Jika kalian percaya padaku, aku bisa terus mengelolanya. Biaya pengelolaan bisa aku kurangi sedikit." Dia ingin mencoba bernegosiasi sekali lagi, hanya karena Fang Chen masih cukup masuk akal, berusaha untuk mempertahankan potongan daging gemuk ini.